Shalom Bapak Ibu Jemaat GAB Miracle Center yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan, dan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita, bersatu di dalam doa untuk mohon pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan boleh memberikan kepada kami kesempatan kembali untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu, mari Engkau urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayang ini melalui online. Mari Bapa, Engkau urapi. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Bahkan kebenaran firman Tuhan itu dimanapun kami berada, kuasanya itu tidak akan pernah berubah. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami percaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama biarlah menjadi berkat bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai sebagai saluran berkat bagi kami semua. Tuhan urapi secara khusus agar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan itu semua boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau urapi secara khusus hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah kuasa Tuhan yang boleh lebih luasa lagi untuk berkarya, sehingga setiap kata-kata yang akan keluar dengan kata-kata yang sederhana dan kami semua bisa mengerti dan bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan satu hal Tuhan yang kami nantikan, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Sekali lagi Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita semua, dan Bapak Ibu yang memiliki Alkitab di rumah bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Tetapi saya akan membacakan untuk kita semua. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau tema, Nasihat supaya tetap berjuang. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan oleh sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya saudara yang dikasihi, demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama. Dan kiranya apa yang sudah kita baca bersama-sama ini bisa memberikan kepada kita sebuah pandangan, memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, terutama di dalam kitab Injil pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30 ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Paulus, Rasul Paulus, dikhususkan kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Nah, kondisi Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat ini sebenarnya dia bukan ada di kondisi yang enak,
Dia sedang tidak berada di kondisi yang menyenangkan atau sedang santai atau dia sedang menikmati hidupnya pada saat itu. Tetapi justru sebaliknya, pada saat Rasul Paulus menuliskan kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30, secara keseluruhan adalah kitab Filipi. Ya, sebenarnya Rasul Paulus dalam satu kondisi yang sangat-sangat ironis. Kalau kita baca secara historis, sebenarnya Rasul Paulus ini sedang berada di dalam sebuah penjara di Roma. Nah, kondisi pada saat itu tidak ada yang tahu apakah Rasul Paulus ini akan dibebaskan atau bahkan dia akan dihukum mati. Tetapi ada satu hal yang menarik yang perlu untuk kita pelajari sama-sama di sini adalah bahwa dalam kondisi yang seperti itu Rasul Paulus masih mau menasihati jemaatnya yang secara khusus ada di kota Filipi. Nah, saudara, kalau kita melihat Bapak Ibu, yang namanya orang yang sedang berada di di kondisi yang sebenarnya tidak menentu, katakanlah di akhir hidupnya. Karena kalau Rasul Paulus pun ketika dia menulis surat ini, dia tidak tahu bagaimana dengan nasibnya selanjutnya. Mungkin sebentar lagi dia akan dihukum mati, atau mungkin sebaliknya dia akan dibebaskan. Tetapi satu hal yang kita lihat, bahwa kalau kita melihat orang-orang yang misalnya katakanlah sebentar lagi Rasul Paulus akan dihukum mati, berarti dia sedang di akhir hidupnya. Nah, ketika seseorang yang sudah ada di penghujung usianya, tentu saja setiap pesan yang dituliskan itu adalah pesan yang penting, terutama kepada setiap orang yang dituju. Nah, kebetulan di sini dikhususkan kepada jemaat ada di Filipi pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini adalah sebuah pesan yang sangat penting, sebuah pesan yang sangat ingin memotivasi kepada jemaat di Filipi bahwa engkau tidak boleh menyerah, engkau harus tetap berjuang terutama di dalam berpadanan kepada Injil Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pesan yang saya ambil khususnya di bacaan kita pada saat malam hari ini, yaitu bahwa Rasul Paulus ingin memberikan sebuah pesan kepada jemaat di Filipi bahwa engkau jemaat yang ada di Filipi, sekalipun engkau menghadapi masalah persoalan yang sedang terjadi, tetap engkau harus berjuang dan hidupmu harus selalu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, saudara, bagaimana supaya bisa hidup berpadanan dengan Kristus? Saya sedikit mengajak kita sedikit untuk menggali tentang bagaimana hidup berpadanan dengan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata berpadanan ini adalah sebuah kata kunci ya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Kenapa? Karena maksud kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya sebenarnya berpadanan bagi Kristus, berpadanan dengan Injil Kristus itu sebenarnya lebih tepat itu diterjemahkan kata layak. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca, sebenarnya kata ini ingin dipakai begini. Ya, hanya hendaklah hidupmu layak dengan Injil Kristus. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata layak atau berpadanan seperti ini, tentu saja ini dimaksudkan bahwa hidupmu itu harus selalu layak di hadapan Tuhan. Seperti kalau kita lihat kata kerja, Rasul Paulus ingin menyetarakan ini dengan kata engkau harus hidup sesuai dengan hukum Taurat. Atau bisa dikatakan engkau harus hidup nurut kepada Tuhan sama seperti engkau menuruti pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini. Jadi kata ini dipakai, ini setara dengan kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau menjadi orang percaya, maka hidupmu harus nurut,
harus selalu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu. Jadi saudara, hidup berpadanan dengan Injil Kristus, itu berarti hidup layak di hadapan Tuhan. Seringkali kita berkata bahwa saya harus hidup layak di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita bisa berkata, saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini ketika kita lihat bahwa Rasul Paulus sekalipun dia ada di dalam kondisi yang tidak enak, dia terus menasihati kepada jemaat Filipi, engkau harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Engkau harus hidup layak dengan Injil Kristus. Engkau harus hidup sesuai dengan Kristus. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah saudara, hidup berpadanan itu adalah hidup yang layak bagi Kristus. Satu hal yang menarik yang saya baca di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi itu sebenarnya menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi kita tahu bahwa jemaat yang ada di Filipi ini adalah sebuah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Jemaat sudah mulai berkembang, sudah mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi suatu ketika Rasul Paulus sendiri yang mengalami masalah, dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Dia harus dimasukkan di dalam penjara karena Injil Kristus, bukan karena hal-hal yang negatif. Karena dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah dalam kondisi seperti itu Rasul Paulus ingin berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, ingin berkata seperti ini. Bahwa supaya apabila aku datang, aku melihat. Tetapi apabila aku tidak datang, aku mendengar. Nah saudara, kata kalau aku datang, aku melihat. Kalau aku tidak datang, aku mendengar. Ini sebenarnya lebih mengarah kepada perbuatan kita hari lepas hari. Jadi saudara, Rasul Paulus ketika berada bersama-sama dengan jemaat di Filipi, Rasul Paulus sudah tahu bahwa jemaat di Filipina adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka yang bukan hanya mendengar, mereka bukan hanya mengucap, tetapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, Rasul Paulus ingin berkata bahwa ketika aku datang, aku melihat engkau masih terus melakukan perbuatan-perbuatan tentang Injil. Tetapi ketika aku tidak datang, aku masih terus mendengar bahwa engkau terus-menerus melakukan perbuatan Injil itu tadi. Jadi dengan kata lain, kalau engkau ingin hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, berarti apa yang kita lakukan, baik dilihat sama orang atau tidak dilihat sama orang, kita terus melakukan di dalam Tuhan. Jadi kunci dari kitab ini adalah ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mengabarkan Injil, kita ingin bahwa apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Apa yang kita ucapkan, firman Tuhan yang terucap itu sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Makanya Rasul Paulus ingin berkata, ketika aku datang, aku melihat bahwa engkau terus memberitakan Injil. Ketika aku datang, aku melihat bahwa engkau terus melakukan Injil itu di dalam hidupmu. Tetapi pada saat aku tidak datang, aku masih mendengar bahwa engkau terus melakukan firman Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan jemaat kita hari lepas hari, hari-hari ini, ya, seringkali kita sudah menganggap bahwa saya ini sudah melayani Tuhan. Saya ini sudah melakukan firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita lakukan ketika kita tidak sedang melakukan firman Tuhan? Ketika kita mungkin datang ke gereja, kita okelah kita melakukan firman Tuhan.
kita memberitakan firman Tuhan dengan baik, kita melakukan setiap perbuatan sikap hati kita dengan baik. Tetapi bagaimana ketika kita sudah tidak ada di dalam lingkungan gereja? Apakah kita masih tetap melakukan firman itu? Atau kita justru menyimpang? Jadi firman Tuhan yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan kita, ya, kalau kita ingin praktekkan, berarti firman Tuhan ingin berkata kepada kita semua hari ini. Kalau aku datang, aku melihat bahwa engkau setia memberitakan Injil Tuhan. Kalau aku datang, aku melihat bahwa engkau setia melakukan firman Tuhan. Kalau aku datang, aku melihat bahwa engkau setia untuk melayani Tuhan. Kalau aku datang, aku melihat bahwa engkau sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Tetapi kalau tidak ada orang yang melihat, engkau terus melayani Tuhan. Kalau tidak ada orang yang melihat, engkau terus memberitakan Injil. Kalau tidak ada orang yang melihat, engkau terus berbuat kebajikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sudah melakukan itu, hidup kita pasti layak, pasti berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Sudahkah kita melakukan firman Tuhan itu? Setiap hari kita mendengar renungan-renungan firman Tuhan. Mungkin bukan hanya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, bahkan melalui online, melalui ibadah-ibadah yang lain. Mungkin di grup-grup WhatsApp, grup-grup medsos yang lain. Banyak sekali kebenaran firman Tuhan itu ditabur. Bagaimana dengan respon kita? Apakah kita hanya melihatnya? Atau kita sudah melakukan itu? Kalau bisa dikatakan Bapak Ibu, saya pribadi juga tidak bisa melakukan itu semuanya. Misalnya ketika ada renungan di dalam grup-grup WhatsApp rohani misalnya, renungan rohani. Seringkali ya cuman dibaca aja sebentar atau mungkin bahkan cuman diliatin doang. Ini mungkin cuma dibaca, apalagi melakukan Bapak Ibu. Baca aja malas, apalagi kita melakukan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sebagai jemaat, kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu harus padan dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang kita lakukan itu harus layak di hadapan Tuhan. Ketika dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Atau kalau bahasa kerennya, jangan menjadi orang yang munafik. Di depan orang engkau berbuat baik. Di depan orang engkau melakukan kebajikan. Di depan orang engkau seolah-olah menjadi orang yang sangat rohani. Di depan orang engkau seolah-olah menjadi orang yang sangat-sangat mulia. Tetapi di belakang engkau menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di tempat lain engkau justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Itu yang ingin dinasihati oleh Rasul Paulus. Engkau di depanku engkau harus melakukan itu. Tetapi sekalipun aku tidak melihatnya, engkau harus terus melakukan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam Kristus, hidup sebagai orang Kristen, maka kita harus layak di hadapan Tuhan. Kita harus layak di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa layak di hadapan Tuhan? Maka kita harus memiliki yang namanya sehati dan sejiwa. Hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa bersatu. Harus bisa hidup bersama-sama di dalam Tuhan. Jangan sampai ada orang yang terbelakang, kita biarkan. Tetapi kita harus terus berjuang. Kita harus terus berjuang untuk bisa bersatu di dalam kehidupan kekristenan kita di hadapan Tuhan. Saudara, hidup sebagai orang Kristen itu bukan hidup yang sembarangan. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus bisa berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini satu kebenaran firman Tuhan
yang ya mungkin sangat-sangat sederhana ya. Mungkin sangat-sangat ya singkat. Tetapi satu hal sebenarnya ini menjadi satu kunci di dalam kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan. Kita mau diberkati oleh Tuhan atau tidak, itu tergantung bagaimana hidup kita, layak atau tidak di hadapan Tuhan. Kalau kita layak di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tetapi kalau kita tidak layak di hadapan Tuhan, bagaimana Dia bisa memberkati kita? Mungkin kita, saya selama ini nggak melayani Tuhan, toh saya juga hidup bahagia. Selama ini saya hidup sebagai orang Kristen, saya tidak pernah melayani Tuhan, tapi saya masih hidup enak, saya masih hidup berkecukupan dan lain sebagainya. Hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar layak di hadapan Tuhan. Mungkin kata-kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan setiap hari, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang Tuhan harapkan. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan ini, ayo kita belajar hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus mengkhususkan diri kita. Kita harus hidup secara khusus untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang lain bisa melihat kita bagaimana, tetapi ketika kita hidup secara khusus di hadapan Tuhan, maka kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Satu hal yang saya menarik di sini ketika saya membaca renungan ini, Rasul Paulus melihat jemaat yang ada di Filipi, jemaat yang sudah dibangun oleh dia. Kehidupan mereka seperti itu. Rasul Paulus ketika dia tahu betul bahwa jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, mereka enggak hidup secara baik-baik. Mereka enggak hidup secara bebas. Atau dengan kata lain, ketika Rasul Paulus berada di penjara, maka secara otomatis jemaat yang ada di Filipi, ini juga sedang mengalami tekanan. Sedang mengalami sesuatu masalah. Dan yang menarik adalah Rasul Paulus tidak menasehati jemaat yang ada di Filipi. Kamu mengalami tekanan, kamu harus balas itu. Enggak. Kamu sedang mengalami tekanan, kamu sedang melihat saya ada di penjara. Maka kamu harus pura-pura baiklah ketika kamu menghadapi orang-orang seperti itu. Tetapi justru Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi, engkau tidak boleh membalas. Engkau tidak boleh berpura-pura baik. Engkau tidak boleh menjadi orang yang munafik, tetapi engkau harus hidup berpadangan dengan Injil Kristus. Menarik Bapak Ibu, tetapi susah untuk dilakukan. Namun saya percaya ketika kita hidup berpadanan dengan Kristus, Roh Kudus pasti akan memberikan kita kekuatan, pasti akan memberikan kita penghiburan. Walaupun banyak masalah, banyak tantangan, ada masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah pendidikan dan lain sebagainya, silih berganti datang menghampiri kita. Tetapi kalau kita hidup berpadanan dengan Kristus, kita akan terus bahagia. Kita akan terus mengalami dan damai sejahtera. Kita akan terus bersukacita walaupun banyak masalah. Tetapi sukacita Tuhan itu pasti terus ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kita. Belajar dari Rasul Paulus bahwa dia tahu satu-satunya kunci di dalam kehidupan kita untuk kita mengalami sebuah keberhasilan adalah harus berpadanan dengan Kristus. Apa itu berpadanan dengan Kristus? Berpadanan dengan Kristus adalah hidup yang layak di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, mengalami tekanan, Rasul Paulus tidak mengajarkan kita untuk membalas. Rasul Paulus tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang munafik. Tetapi justru dia berkata, ketika engkau mengalami masalah, engkau mengalami tekanan, maka satu hal yang engkau lakukan, hiduplah layak di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup layak di hadapan Tuhan, maka percayalah berkat Tuhan itu pasti akan terus dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami.
Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi satu rema di dalam kehidupan kami. Biar kebenaran firman Tuhan itu boleh terus tertanam di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari Rasul Paulus bahwa sekalipun dia berada di dalam penjara, dia tetap memikirkan nasib dari jemaat yang ada di Filipi. Sekalipun dia tahu bahwa jemaat yang ada di Filipi juga mengalami masalah yang berat, mereka mengalami masalah tekanan, tetapi engkau terus melalui Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi harus terus berjuang, harus terus berjuang untuk layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu GAB Miracle Center secara khusus. Mereka yang menyaksikan acara ini Tuhan, Engkau berkati. Tuhan urapi mereka, mampukan mereka. Ketika mereka ada di dalam masalah, Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Ketika ada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau satu-satunya penghiburan yang boleh memberikan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka ada di dalam masalah ekonomi, Tuhan Engkau satu-satunya pengharapan. Engkau satu-satunya jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus itu terus berjuang, terus menghibur, terus memimpin kehidupan kami, agar firman Tuhan itu tidak sia-sia, tetapi biarlah menjadi satu rema, menjadi satu kekuatan dan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah penghiburan daripada kuasa Roh Kudus itu selalu ada bersama dengan kami, mulai dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah kami. Haleluya. Amin.